Ad-dunya mahbubatun nufusi. Dunia itu memang disenangi nafsu aja. Enak kan gitu. Allah, pakai mobil mewah ya Allah, suara mesinnya nggak senyap, nggak ada. Suara knalpot nggak ada. Di jalan dia mulus, nggak ada kereta, nggak ada kerotok. Ya, AC-nya adem, sound systemnya genjerang, ya kan gitu. Sampai tukang parkir pun, wow, sungguh-sungguh, iya, mengaturnya itu. Iya, pakaian bagus, mobil bagus, orang hormat semuanya, semuanya. Iya, paham saya, iya enak, iya. Begitu. Bakal melarat sih beriben. Bertamu gak langsung, utang maning tah. Iya, kesian kan. Iya. Orang datang baik-baik, kerinduan pengen ketemu, ditanya mau utang lagi dah katanya, sakit banget sih. Dunia itu ya kesenangan nafsu, wal ukhra mahbubatul qulub, kesenangan hati. Wal haqqu azza wa jalla, sedangkan Allah mahbubatul asrar. Iya, dunia itu dicintai oleh nafsu. Akhirat itu dicintai oleh hati. Allah itu dicintai oleh sir. Sir itu palung hati lah. Bagian terdalam hati gitu. Sir namanya itu. Sudah sering saya terangkan pada waktu dulu ngaji apa? Ra'aitullah ya. Udah gamblang sekali. Silakan dilihat lagi aja. Innama qadhafa al-hukma ila qulubikum ba'da ihkamil hukmi. Allah melemparkan satu putusan kepada hati kamu itu ba'da ihkamil hukmi, setelah dikemas dengan sempurna, dengan kokoh. Li'anna al-hukma qaddama hadzal amra, karena hukum putus ini didahulukan. Fanidda' minhu syai'an ma'a ihadami ihkamil hukmi, kalau dia mengklaim mengaku sesuatu tetapi dia tidak kokoh berpegang pada hukumnya, faqad kadziba, berarti bohong. Li'anna kulla haqiqatin la tashhadu laha asy-syari'atu, karena hakikat apapun yang tidak dibuktikan dengan syariat yang benar fahiya zandaqah. Ngaku sufi boleh, ngaku hakikat silahkan, ngaku ma'rifat mangga silakan aja, tapi kalau kamu kencing sambil berdiri nggak cebok lagi, sholatnya enggak, puasa enggak, bohong, zindik namanya. Ngaku-ngaku ketemu Jibril, waduh, pernah tidur bareng sama Jibril di Hotel Alexis. Memang ada namanya Jibril, Gabriel. Ya. Tir ilal haqqi azza wa jalla, terbanglah kepada Tuhanmu. Terbang sana, bijanahail kitabi was sunnah, dengan kedua sayapmu. Satunya disebut Alkitab, yang satu namanya as-sunnah. Sana terbang, ya, menghadap Allah dengan menggunakan dua sayap, yang satu namanya Alkitab, yang satu namanya as-sunnah. Udkhul alaih, menghadaplah, masuk. Wa yaduka fi yadir rasul,
tanganmu digandeng oleh tangan Rasul, dituntun sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ij'alhu waziraka, jadilah Rasul itu sebagai penolongmu. Bukan menteri ya, wazir itu menteri, istilah sekarang menteri ya, pembantulah. Menteri kan pembantu presiden kan? Ya. Ya. Wa muallimaka, dan jadikan Rasul sebagai gurumu, sebagai pembantumu, sebagai penolongmu, sebagai gurumu. Minta dituntun, ya Rasulullah antarkan saya, pengen ketemu Allah, gitu dong. Ajeng nong dek baik. Da' yadahu, biarkan tangan Rasulullah tuzayyinuka, tangan Rasulullah yang menghiasi dirimu. Buat tumasyituka, dan yang nyisirin rambut kamu. Sebelum menghadap Allah, kamu didandani dulu kayak pengantin, dikasih lipstick, dikasih shadow, maskara, dikasih foundation yang bagus, biar layak. Wa tu'riduka alaihi, nanti tangan Rasulullah lah yang menuntun kamu menghadap Allah. Wal hakimu baitil arwah, dia adalah penguasa baitul arwah, rumah rohani. Al-murabbi lil muridina, dialah sebagai pendidik bagi para murid yang berbelajar benar. Jahbadu, di teks aslinya jahbadu, bukan dal, dal ya, sininya dal. Jahbadul muradina, membimbing orang yang punya cita-cita. Amir salihina, pangeran para orang yang saleh. Qasamul ahwal wal maqamat bainahum, dia yang menentukan kelas-kelasnya, makom-makomnya mereka semuanya. Li'annal haqqa azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala tadi fawwadha dzalika ilaih, karena Allah telah memberikan wewenang kepada Nabi seperti itu untuk memimpin umatnya itu. Dan kita terima ya, kita berterima kasih, kita menghormati, kita merindukan Kanjeng Nabi, betul ada kerinduan Kanjeng Nabi gitu. Tetapi ketika saya mendengar cerita Nabi motong tangan terus dikalungkan ke lehernya, bisa merusak kerinduan saya nih. Iya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Percontohan yang hebat. Apakah motong tangan itu hebat? Dikalungkan lagi. Sampai ada di hadis Bukhari itu ada berapa 8 orang yang melakukan pengkhianatan kepada Nabi, mungkin dikejar oleh tentaranya di tengah padang pasir, dicongkel matanya, dipotong tangannya, dibuang padang pasir, pelojotan mereka. Apa Anda bangga cerita Nabi melakukan hal semacam itu? Daripada mengurangi kerinduan saya, masih mending saya mengatakan mufasir yang salah paham. Setuju. Iya dong. Kalau saya mengatakan mufasir salah paham, saya nggak murtad kok. Tapi kalau saya, pikiran saya menganggap Nabi adalah sadis dan kejam, bisa murtad. Itu aja persoalannya. Tetapi kalau Anda mengatakan motong tangan, nyongkel mata itu sebagai akhlak mulia, ya terserah itu. Iya.
Kalau Anda menganggap bahwa nyokel mata, motong tangan, dikalung ke leher, akhlak mulia, ya silakan, hak Anda itu. Ya itu saja persoalannya. So bagaimanapun juga namanya sejarah itu yang nulis apa? Kalau sekarang sejarah Indonesia sekarang setelah merdeka sampai sekarang dicatatnya pada waktu peristiwa, ya kan, oleh wartawan, oleh YouTube, oleh Twitter, oleh Facebook, oleh Instagram, oleh ada. Nabi itu setelah meninggal baru ditulisnya sekian ratus tahun kemudian. Iya kan? Yang nulis langsung pada saatnya aja berbeda pendapat ya. Kita aja persoalannya. Jadi gini aja lah. Ketika kita membaca tafsir hadis, kalau itu akal Anda yang menolak, ya tolong Anda jangan membantai akalmu sendiri dong. Betul nggak? Dikasih otak masih nggak dipakai buat apa? Iya, demi kebenaran nggak mungkin. Nabi itu apa namanya semacam itu. Akan tetapi ya, saya salah paham lagi. Ketika Nabi Muhammad tidak melarang perbudakan, Al-Quran juga tidak melarang diatur perbudakan, diundangkan semacam itu. Jangan menyalahkan. Yuk kita kajian antropologi. Agama-agama langit semuanya. Agama langit semuanya yang ada. Nggak ada yang mengharapkan perbudakan. Yang mengharamkan manusia kok. Undang-undang Amerika. Betul nggak? Nah, tetapi Nabi Muhammad itu bukan mengabadikan perbudakan, dia ingin membebaskan secara bertahap. Tetapi orang-orang setelah Nabi nggak paham, dilanjutkan. Saya punya bukti, Nabi punya program untuk perbudakan. Jadi merubah tradisi dunia nggak mudah. Iya. Apa dikiranya tuh, perang yang paling besar dalam hidupmu adalah kamu memerangi kebiasaan kamu kok. Betul nggak? Adat kebiasaan kamu nggak mudah. Ya perlahan-lahan gitu. Gitu. Ada aturannya. Dalam Al-Qurannya ada kok. Budak diberi hak untuk mengajukan dirinya mohon dibebaskan. Ada mukatabah namanya. Dananya dialokasikan wafir riqabi dalam zakat tuh. Wafir riqabi itu bukan buat ngasih makan budak, bukan. Budak tanggung jawabnya majikannya dong. Budak itu tanggung jawab majikannya. Iya. Untuk apa? Ya untuk menebus dirinya supaya merdeka. Ada hukuman-hukuman. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, kan gitu. Salah satu hukumnya tahriru raqabah, membebaskan perbudakan. Jadi segala macam kesempatan dipergunakan untuk mengurangi perbudakan untuk rangka memerdekakan. Belum saatnya waktu itu. Itu aja persoalannya. Jadi kita juga tidak menyalahkan, itu memang iya. Tapi seperti hadis-hadis mengatakan Nabi itu punya kekuatan seksual sama dengan 50 orang lelaki. Ngomong apa kamu nih? Ngece banget sih. Iya kan? Udahlah, kehidupan Nabi nggak usah diungkit-ungkit lah. Dibilangnya bangga gitu. Ada kan hadisnya? Iya. 9 istri 1 hari selesai. Iya. Tanpa mandi loh. Menurut aja. Ngapain kamu bisa begitu tuh?
Al-Quran saja, kehidupan pribadi, kehidupan seksual Nabi, kehidupan perasaan Nabi di Al-Quran tutup tidak dibicarakan kok. Kenapa Abu Hurairah cerita begitu? Ya tolong tahu diri aja lah. Dalam rangka meningkatkan penghormatan kita kepada Kanjeng Nabi. Hal-hal yang sifatnya menjatuhkan martabat Nabi kita tolak aja lah. Iya. Tapi kalau sikap saya disalahkan ya mangga, misalnya. Makasih. Gitu aja kok. Iya kan? Tuh nantinya yang selamat saya kok. Yang celaka saya urusan apa sama kamu? Ya kan gitu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad ini barusan sebagai pendukungmu, sebagai gurumu, sebagai penuntunmu, ya kan, yungtun kamu. Ya, dia akan memperkenalkan kamu dengan Allah kan begitu macam itu. Nah, kalau seandainya ada rasa sangka ya kan beli jadi bener. Ya kan? Anda mungkin nggak ngaji di sini kalau nggak yakin saya bisa ngaji. Iya dong. Siapa sih kan gitu? Yang mengatakan kaji sakur bisa apa? Artinya bisa apa sih? Yang masih bertanya begitu tidak mungkin ikut ngaji dong. Ya kan begitu? Logis enggak? Ya iya. Nah kalau engkau ingin mengangkat Nabi sebagai gurumu, sebagai rasulmu, sebagai kekasihmu, tetapi ada sakwa sangka Nabi itu kejam, enggak jadi. Ya kan begitu. Nah semacam itu. Jadi artinya bahwa memang hukum mati pada zaman itu masih berlaku. Sekarang juga ada. Kita Gorbi juga dibunuh kan. Si yang tadi itu Budiman Heri Budiman kan bandar narkoba kan hukuman masih ada kan? Iya, hukum mati pakai gelatin nama di Perancis itu pakai gelatin masuk kepalanya masuk di lubang terus dilepas pisaunya itu besar cuk gitu langsung dong. Seperti itu zaman dulu iya penyiksaan iya seperti itu. Ya, Nabi kan melakukan perubahan-perubahan. Cuman kan ada yang final, ada yang belum kan. Banyak yang masih menjadi agenda dan menjadi agenda Kanjeng Nabi belum final sudah keburu pulang. Lalu yang meneruskan adalah para ulama. Betul enggak? Betul. Nah kalau Islam sudah sempurna, ngapain ulama? Nggak butuh dong. Mereka bekerja, Syafi'i, Hanafi, Maliki semua bekerja siang malam menggali. Sudah sempurna gimana lagi? Betul enggak? Nah, itu persoalannya. Jadi jangan menyalahkan Nabi ketika kita melihat semacam ini. Katakan Nabi sudah selesai dalam artinya melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan tupoksinya kan gitu. Selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Udah, Nabi sempurna. Ya tapi agama Islamnya ya sampai sekarang terus diijtihadi jadi disempurnakan. Ya kalau sempurna ya nggak perlu ulama dong. Ngapain apa? Udah sempurna aja. Mobil saja dimodifikasi kalau kudu ketinggalan zaman kan. Betul enggak? Ya itu masalahnya. Para ulama bekerja siang malam, kenapa tidak Anda hargai? Kan gitu. Itu maksud saya. Jadi artinya bahwa semuanya itu kita bisa Islam kita semacam ini adalah jasa-jasa mereka juga dong. Iya. Kalau saya andaikan tanpa Imam Syafi'i, tanpa Imam Maliki, tanpa Imam Hambali, tanpa Abdul Qadir Jurjani, tanpa mereka para ulama, tanpa Ibnu Sina, tanpa Ibnu Bajjah, tanpa Ibnu Arabi, tanpa Al-Ghazali, tanpa kalau sekarang saya ujuk-ujuk menerima Al-Quran, belum tentu saya bisa mengurus seperti ini kok. Betul enggak?
Kita ini kan melanjutkan sebetulnya. Kita hanya ambil bagian terkecil sebetulnya dari mata rantai peradaban ini. Jangan sombong dong. Itu juga ya seupil lah jasa kita, apa sih? Iya. Dan masih banyak yang belum kita ketahui kok. Itu makanya. Jadi artinya bahwa bisanya kita ini mau ngaji, mau menjalani Islam. Ini kan ada taufik Allah, taufik wal hidayah, min taufiqih wa hidayatihi. Sampai itu belum tentu kok. Betul nggak? Nah, ya iya. Jadi kita nggak usah bangga dengan apapun yang kita capai. Apakah yang kita capai keilmuan, yang kita capai itu harta kekayaan, yang kita capai kekuasaan apapun juga. Ya katakan hadza min fadli Rabbi. Barangkali kamu kapan-kapan jadi presiden, ya katakanlah ini adalah kehendak Allah. Innaka tu'til mulka liman tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Bukan karena mengklaim saya kampanye se-Indonesia pasang baliho tiap perapatan jalan. Ya bukan balihomu yang ngatur jadi presiden, ini kalau kehendak Allah gitu. Jadi dalam tawadhu kepada Allah itu kembali mau tawadhu artinya rendahkan hatimu, jangan pernah merasa Anda lebih hebat dari Allah kok. Itu aja. Anda bisa saja merasa lebih hebat dari saya. Enggak. Ya kalau teknik mau masih hebat saya lah kata cakunya. Iya, kalau teknik mesin iya. Iya. Tapi sama Allah dari celah mana engkau akan mengatakan lebih hebat dari Allah?